Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Derona Putri dengan NIM B1B1230075, kelas B semester 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Berikut mengenai penjelasan materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, kenapa penting memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis? Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena sejatinya hukum sangat berperan penting dalam mengatur dinamika bisnis agar berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Yang kedua, definisi perseroan. Perseroan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan sesuai prosedur, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara tertentu dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, unsur-unsur perusahaan. Adapun unsur-unsur perusahaan yaitu 1. Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian dan mempunyai bentuk tertentu. Yang kedua, kegiatan dalam bidang ekonomi atau perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, terus-menerus atau continue, tidak insidentil. Yang keempat, terang-terangan atau legal, yaitu mempunyai izin. Dan terakhir, pembukuan. Yang keempat, perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum yaitu harta kekayaannya berpisah ada dalam bentuk saham. Jika bangkrut, kekayaan pribadinya tidak ikut bangkrut. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu harta kekayaannya milik pribadi dan perusahaannya bersatu. Jika bangkrut, kekayaan pribadinya juga ikut bangkrut. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu harta kekayaannya milik pribadi dan perusahaannya bersatu. Jika bangkrut, kekayaan pribadinya juga ikut bangkrut. Yang kelima, contoh badan usaha berbadan hukum dan contoh badan usaha tidak berbadan hukum. Contoh badan usaha berbadan hukum yaitu 1. Perseroan terbatas atau PT, yang kedua yayasan, dan yang ketiga koperasi. Contoh badan usaha tidak berbadan hukum yaitu 1. Persekutuan Perdata atau Manscape, yang kedua firma, yang ketiga perseroan komanditer atau CV, yang keempat perusahaan dagang atau usaha dagang. Yang keenam, definisi BUMN. BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketujuh, organ PT dan karakteristik PT. Organ PT meliputi 1. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ tertinggi dalam sebuah saham karena memiliki peranan pemegang segala kewenangan. Artinya, setiap kebijakan yang diambil perusahaan atau PT harus berdasarkan RUPS. Yang kedua, direksi, yang mengurus perseroan berdasarkan tujuan dan keputusan. Dia mewakili PT baik dalam maupun luar jika suatu saat PT digugat. Yang ketiga, komisaris atau dewan pengawas, tidak terlibat dalam perusahaan. Tugasnya sebagai penasehat direksi dan hanya mengawasi serta memberikan pandangan-pandangan terhadap perusahaan. Karakteristik PT yaitu mengejar keuntungan, tidak ada public service oriented atau tidak berorientasi melayani masyarakat. Yang ke-8, organ Perum dan karakteristik Perum. Organ Perum meliputi menteri, direksi, dan komisaris. Adapun karakteristiknya yaitu 25% public service oriented atau berorientasi melayani masyarakat, 75% profit karena ada subsidi sehingga harganya lebih murah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.